Halo Sobat Fisika, hari ini kita lanjut di part kedua pembahasan tentang pesawat sederhana tingkat SMP ya teman-teman. Dan langsung aja ke soalnya teman-teman. Nomor 1, gear pada sepeda menggunakan prinsip titik-titik. Oke, gear bentuknya itu adalah lingkaran ya, dan itu prinsip dari roda dan poros teman-teman. Oke, kita lanjut. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Jika gesekan tali dan berat katrol diabaikan, maka gaya minimum yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut adalah titik-titik. Teman-teman, ini adalah katrol tetap. Katrol tetap itu beratnya itu tidak berubah untuk penarikan di gayanya. Sehingga ini juga sama dengan 40 Newton juga teman-teman. Katrol tetap ini hanya merubah arah gayanya supaya mudah untuk ditariknya aja. Oke, jadi jawaban yang sesuai adalah yang D ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Tujuan menggunakan katrol tetap adalah untuk ini adalah menjelaskan yang nomor 2 tadi ya. Itu adalah mengubah arah gayanya sehingga lebih mudah ditarik oleh tangan kita ya. Gitu aja teman-teman untuk katrol tetap. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Keuntungan mekanik yang dihasilkan oleh alat tersebut adalah, oke teman-teman, di sini keuntungan mekanisnya kita dapat dari jumlah katrol yang dipakai. Di sini ada 3 katrol teman-teman. Pertama yang ini 1, kedua ini teman-teman yang kecil ini, dan yang ketiga adalah yang besar yang atas ini. Jadi keuntungan mekanis di sini sama dengan 3 karena jumlah katrol yang dipakai untuk katrol ini adalah katrol majemuk ya. Itu adalah katrol-katrol yang digabung jadi satu gitu. Ini ada 3 katrol sehingga keuntungan mekanisnya sama dengan 3. Jawabannya yang C ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Sebuah troli yang beratnya 10 Newton, berarti ini W sama dengan 10 Newton, ditarik dari dasar bidang miring sehingga mencapai puncak bidang miring. Besarnya gaya F yang diperlukan adalah, ini ya yang ditanyakan teman-teman. Untuk bidang miring, keuntungan mekanis itu sama dengan S dibagi dengan H. Dan keuntungan mekanis itu juga sama dengan W per F teman-teman. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini teman-teman, kita masukkan aja nilai-nilainya. Oh iya, S sama H ya teman-teman. S itu adalah panjang sisi miringnya ini, dan H itu adalah ketinggian dari sisi miring ini. Kita masukkan nilainya. S-nya itu adalah 2 dan H-nya itu adalah 0,5, W-nya itu adalah 10, yang ini W ya teman-teman. Terus F itu yang ditanyakan. Sehingga kita bisa kalikan silang ya ini teman-teman. 2 kali F kali silang ya, 2 kali F, satunya yang ini berarti 10 kali 0,5 ya, sama dengan 10 kali 0,5. 0,5 dikali 10 itu adalah 5, ini tetap 2F, dan F sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Ini adalah besar gayanya teman-teman. Jawabannya adalah yang D teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini ada skrup, selanjutnya ini ada kapak, terus ada gerobak yang didorong, terus ada palu untuk mencongkel paku ini teman-teman ya. Dari keempat pesawat sederhana di samping yang menggunakan prinsip bidang miring adalah, bidang miring itu berada di skrup sama kapak teman-teman. Jadi jawaban yang sesuai adalah 1 dan 2. A ya berarti ya. Lanjut soal berikutnya. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Alat yang mempunyai prinsip kerja yang sama dengan alat tersebut adalah, teman-teman, di gambar ini adalah tuas ya teman-teman, atau pengungkit. Sehingga yang sesuai dengan ini itu hanya di gunting ini aja teman-teman ya. Di sini bidang miring pisau, ini adalah katrol, dan ini juga bidang miring. Jadi yang sesuai memang yang C ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar pesawat sederhana berikut ya teman-teman. Di situ bisa dilihat ada orang yang sedang menaikkan barang ke atas mobil ya, truk ya teman-teman, menggunakan bidang miring. Pertanyaannya, pesawat sederhana berikut yang prinsip kerjanya sama dengan pesawat sederhana di atas adalah, ya bidang miring kita lihat opsi yang mana. A itu pisau,
di sini memang menggunakan prinsip bidang miring ya teman-teman. Tapi kita lihat lagi yang opsi yang lainnya. B di sini adalah katrol, C adalah gunting berarti pengungkit, dan D itu juga termasuk pengungkit. Yang sesuai dengan gambar di atas adalah yang A ya, bidang miring pada pisau. Lanjut soal nomor 9. Perhatikan tuas berikut. Penumpu P dapat digeser sepanjang papan AC. Kuasa mempunyai nilai terbesar jika penumpu P diletakkan titik-titik. Ya, penumpu P bisa digeser. Kuasa mempunyai nilai terbesar jika penumpu P diletakkan titik-titik. Kita cek ya teman-teman. A tepat di B, berarti nggak ada perubahan. Bukan ini jawabannya. B antara AB. Antara A dan B itu akan menghasilkan kuasa yang paling kecil malahan teman-teman ya. Yang C coba semakin dekat ke A, semakin dekat ke A itu semakin kecil gaya ataupun kuasa yang diperlukan. Dan yang D mendekati dekat titik C. Nah, itu opsi yang sesuai ya teman-teman ya. Kalau mendekati titik C di sini misalnya teman-teman ya, di sini akan menghasilkan kuasa yang paling besar dan itu sebenarnya nggak kita harapkan. Yang kita inginkan kuasanya paling kecil ya teman-teman, sehingga kita ringan mengerjakannya. Oke, jawaban yang sesuai adalah C, keadaan ketika kuasanya paling besar ataupun gayanya paling besar. Oke, lanjut soal nomor berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Gaya paling ringan akan diperoleh jika kuasa dilakukan di titik, ya teman-teman, seperti halnya soal sebelumnya, gaya paling ringan itu akan diperoleh di lengan gaya yang paling jauh di sini teman-teman. Jadi opsi yang sesuai adalah yang A. Itu akan menghasilkan gaya yang terkecil. Kalau di C ini gayanya paling besar ya. Semakin dekat ke D di sini misalnya ya, ini gayanya nanti akan semakin besar di sini teman-teman, dan itu nggak kita harapkan. Yang kita harapkan gaya ataupun kuasa yang terjadi itu kecil teman-teman ya, supaya ringan pekerjaan kita. Dan di sini jawaban yang sesuai adalah yang A ya teman-teman, yang kuasanya paling kecil ataupun paling ringan. Nomor 11. Perhatikan gambar bidang miring berikut. Sebuah balok dengan berat 300 Newton, berarti ini adalah W-nya si balok di sini itu sama dengan 300 Newton. Diletakkan pada bidang miring licin seperti gambar. Berapa besar gaya yang diperlukan untuk menarik balok tersebut dari P ke Q? Jadi F-nya ini yang ditanyakan ya teman-teman, ini sama dengan berapa. Untuk menyelesaikan ini kita menggunakan prinsip dari keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis kita punya rumusnya itu adalah S per H teman-teman untuk bidang miring. Dan itu sama dengan W per F. Kita selesaikan di sini. Dari sini aja ya menyelesaikannya. Ini kita punya S-nya adalah ini teman-teman. Panjangnya bidang miring ini adalah S. Terus tingginya bidang miring ini itu adalah H. Kita masukkan ya teman-teman. S-nya itu adalah 5. H-nya itu adalah 3. Dan sama dengan W-nya itu adalah 300 per F-nya itu ditanyakan. Dari sini kita bisa lanjutkan kali silang ya teman-teman. F kali 5 300 kali 3. Oke, 5F sama dengan 300 kali 3 teman-teman. Dan ini sama dengan 900 dibagi dengan 5. 90 dibagi 5 itu adalah 18. Sehingga ini sama dengan 180, satuannya adalah Newton teman-teman. Dan jawaban yang sesuai adalah yang B ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Hitung besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu. Oke, yang ditanyakan ini teman-teman ya. Kita punya beberapa variabel di sini, kita tulis dulu. Ini adalah massnya 90 kg, sehingga kita punya beratnya itu sama dengan mass kali gravitasi ya teman-teman. Gravitasi 10, sehingga W sama dengan 90 kali 10 itu adalah 900 Newton teman-teman ya. Nah, untuk mencari F, kita punya besaran LW di sini, lengan beban, dan juga di sini kita punya LF, lengan gaya. Hubungannya antara F, LF sama W dan F itu adalah semacam ini. Ini sudah di soal sebelumnya ya teman-teman ya. F kali LF
sama dengan W kali LW. Kita masukkan nilainya, F-nya yang ditanyakan tetap F, LF-nya itu adalah 5, yang ini ya teman-teman. Selanjutnya sama dengan W-nya itu adalah 900, LW-nya itu adalah 2, yang ini ya 2. Dan setelah ini kita bisa pindahkan 5-nya, berarti ini sama dengan 900 dikali 2 dibagi dengan 5. Ini kita coret dan ini menjadi 18 sama dengan 180 kali 2, dan itu sama dengan 360 satuannya Newton. Itu adalah gaya yang diperlukan di sistem ini, dan jawaban yang sesuai adalah yang D ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 13. Perhatikan gambar di samping. Jika gaya yang dilakukan orang tersebut 90 Newton, berarti di sini ya teman-teman, F-nya si orang ini adalah 90 Newton. Hitung panjang total besi yang dipakai. Jadi yang ditanyakan adalah ini panjangnya ini sama dengan berapa? Ini L ya, sama dengan berapa? Nah, kita selesaikan dengan rumus ini dulu teman-teman. Kita punya F kali LF sama dengan W kali LW. Ya, kita masukkan dulu. Oh ya, ini kita belum merubah ke dalam berat ya. Dan itu sama dengan mass dikalikan dengan gravitasi. Ini massnya ya teman-teman. Sehingga W sama dengan 36 dikalikan 10, dan itu sama dengan 360, satuannya adalah Newton. Itu adalah beratnya ya. Kita masukkan lagi nilainya di sini. F-nya itu adalah 90, LF-nya itu adalah 1,8, yang ini ya LF. Terus sama dengan W-nya itu adalah 360, dan LW-nya itu adalah ditanyakan. Saya tulis LW. Dan berikutnya kita bisa pindah ruaskan 90 kali 1,8 dibagi 360 sama dengan LW. Kita bisa rubah ini menjadi kayak gini, 9 kali 18 dibagi 360, dan ini kita bisa coret, ini sama dengan 2 ya teman-teman. Dan ini sama dengan 9 dibagi 20, sama dengan 4,5 kalau 9 dibagi 2 ya teman-teman. Kalau 9 dibagi 20 itu berarti 0,45. Itu adalah LW. Dan satuannya meter, sehingga L total ini, L ini sama dengan LW ditambah dengan LF, dan nilainya ini sama dengan LW-nya itu adalah 0,45, dan LF-nya itu sudah ada di sini. Ini LF ya teman-teman ya, 1,8. Setelah ditotalkan ini sama dengan L-nya ini sama dengan 2,25, satuannya adalah meter, dan jawaban yang sesuai itu adalah yang D ya teman-teman. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping, hitunglah massa batu tersebut. Oke teman-teman, untuk sistem ini kita cari W-nya dulu ya teman-teman. Yang prinsipnya adalah W kali LW sama dengan F kali LF, begitu ya teman-teman. Kita tulis langsung di sini. Kalau W-nya itu dikali LW itu adalah 2. LW-nya ini ya. Kita tulis saja nih. Ini LW, yang dekat dengan F itu adalah LF ya teman-teman. Dan W kali LW sama dengan F kali LF. LF-nya adalah 5. Sehingga ini sama dengan 500 dibagi dengan 2, dan itu sama dengan 250, satuannya adalah Newton. Dan ini belum jawaban akhir karena yang ditanyakan adalah mass. Mass sama dengan W dibagi gravitasi, dan itu sama dengan 250 dibagi 10, dan sama dengan 25, satuannya adalah kilogram. Ini adalah besarnya massa dari objek tersebut, dan jawaban yang sesuai adalah yang A ya teman-teman. Lanjut soal nomor 15. Perhatikan gambar di samping. Hitung gaya yang dilakukan orang untuk mengangkat beban tersebut. Ya teman-teman, di sistem ini berarti katrol majemuk,
keuntungan mekanisnya di sebelah sini aja. Keuntungan mekanisnya Km itu sama dengan 3 karena dia terbentuk dari 3 buah katrol sehingga keuntungan mekanisnya 3 ya teman-teman. Dan di sini keuntungan mekanis itu sama dengan W per F. W-nya sama dengan berapa teman-teman? W sama dengan M dikali gravitasi, berarti 45 ini dikalikan dengan gravitasinya 10 itu berarti 450, satuannya adalah Newton. Ya, yang ditanyakan ini sama dengan berapa ya teman-teman? Di sini kita bisa mulai dari Km sama dengan 3 sama dengan W per F ini ya teman-teman. W-nya itu adalah, bentar kita tulis, W-nya adalah 450 dan F-nya ditanyakan. Kita tukar tempat. F sama 3 teman-teman, 450 dibagi 3 dan itu sama dengan 150, satuannya adalah Newton. Ini adalah jawaban akhirnya teman-teman. Jadi jawaban yang sesuai itu adalah yang B ya teman-teman ya. Ingat 3 buah katrol digabung jadi 1 berarti keuntungan mekanisnya 3 ya. Kalau 4 katrol digabung jadi 1 berarti keuntungan mekanisnya juga 4 ya. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar katrol di samping. Gaya terkecil yang digunakan untuk mengangkat benda adalah, oke, di sini ada FA, FB, FC dan FD ya teman-teman. Nah, keuntungan mekanis yang paling besar itu adalah jumlah katrol yang paling banyak di sini. Ya, jumlah katrol yang paling banyak di sini. Sehingga ini adalah keuntungan mekanis yang paling besar dan menghasilkan gaya yang paling kecil. Jadi gaya yang terkecil itu adalah terjadi pada FD yang ini. Karena semakin banyak katrol yang dipakai itu akan semakin besar keuntungan mekanisnya. Gitu ya teman-teman. Lanjut soal nomor 17. Perhatikan gambar di samping. Hitung massa benda tersebut. Oke. Di sini kita punya F-nya 180. Selanjutnya keuntungan mekanisnya di sistem yang nomor 17 ini itu sama dengan nilainya adalah 2 teman-teman. Karena terdiri dari 2 katrol. Sehingga 2 ini sama dengan W per F. Kita masukkan nilainya. F-nya itu adalah 180 berarti 2 sama dengan W dibagi 180 sehingga W sama dengan 2 kali 180 itu adalah W. Ini berarti 360 ya, ini W-nya. Dan yang ditanyakan adalah mass. Mass di sini itu sama dengan W dibagi dengan gravitasi. Dan nilainya ini sama dengan 360 dibagi gravitasinya 10. Berarti massa beban ini itu adalah 36, satuannya adalah kilogram. Jawaban yang sesuai adalah yang A ya teman-teman ya. Oke teman-teman, 17 nomor kita sudah selesaikan. Semoga teman-teman paham dan sampai jumpa lagi di pembahasan soal-soal fisika yang lainnya. Thank you.